Luas jahanam. Di sini diterangkan betapa luas jahanam dan betapa besar gejolak-gejolaknya, dan diterangkan pula tafsir firman Allah Ta'ala surat Al-Furqan ayat 13. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah sediakan neraka bagi orang-orang zalim itu yang gejolak-gejolaknya mengepung mereka. Al-Kahfi ayat 29. Ibnul Mubarak berkata, telah mengkabarkan kepada kami Anbasah bin Sa'id dari Habib bin Abu Umairah dari Mujahid, dia berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, tahukah kamu berapa luas jahanam itu? Perawi berkata, saya jawab tidak. Dia berkata, baiklah, demi Allah kamu pasti tidak tahu bahwa jarak antara kuping telinga salah seorang penghuni jahanam dan pundaknya adalah sejauh perjalanan 70 tahun. Dari kuping itu mengalir nanah dan darah yang menciptakan lembah-lembah. Saya bertanya, di jahanam ada sungai-sungai? Dia menjawab, tidak, tetapi lembah-lembah. Lalu dia katakan pula, tahukah kamu berapa luas jembatan jahanam? Saya jawab tidak. Ibnu Abbas berkata, baiklah, telah menceritakan kepadaku Aisyah bahwa dia pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang firman Allah, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat. Az-Zumar ayat 67. Saya bertanya, kata Aisyah, di manakah manusia saat itu? Rasul menjawab, di atas jembatan jahanam. Hadis riwayat At-Tirmizi dan dinyatakan sahih seperti keterangan lalu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, gejolak-gejolak jahanam mempunyai 4 dinding, tebal masing-masing dinding sejauh perjalanan 40 tahun. Disebutkan Ibnul Mubarak dan diriwayatkan pula oleh At-Tirmizi sebagaimana akan dikemukakan nanti. Dan Ibnul Mubarak menuturkan seraya berkatanya, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar dari Qatadah tentang firman Allah Ta'ala. Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka itu dengan dibelenggu, mereka di sana mengharapkan kebinasaan. Al-Furqan ayat 13. Kata Qatadah telah dituturkan kepada kami bahwa Abdullah bin Abbas pernah mengatakan, menafsirkan ayat ini, sesungguhnya jahanam itu menghimpit orang kafir seperti pangkal tombak menghimpit tombak. Riwayat ini disebutkan pula oleh At-Sabalabi dan Kusyairi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jahanam ada dalam bumi ditutup oleh laut. Menurut riwayat Abdullah bin Amr dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, jangan naik kapal laut kecuali orang yang berperang, pergi haji atau umroh. Sesungguhnya di bawah laut ada neraka. Disebutkan Abu Umar dan dinyatakan dhaif. Dan kata Abu Umar pula bahwa Abdullah bin Umar berkata, jangan berwudu dengan air laut karena ia adalah tutup jahanam. Disebutkan Abu Umar dan juga dinyatakan dhaif. Dan dalam tafsir surat Qaf ada diriwayatkan dari Wahab bin Munabih. Dia mengatakan bahwa Zulkarnain pernah mendekati gunung Qaf. Dia melihat di bawahnya ada gunung-gunung kecil, maka dia bertanya kepadanya, gunung apa kamu? Dia jawab, aku gunung Qaf. Zulkarnain bertanya pula, lalu gunung-gunung apa ini yang ada di sekitarmu? Dia jawab, mereka adalah akar-akarku. Tidak ada satu kota pun melainkan di bawahnya ada salah satu akarku. Apabila Allah berkehendak mengguncangkan bukit di muka bumi, maka dia menyuruh aku menggerakkan akarku. Maka bergoncanglah bagian bumi itu. Hai Kaf, kata Zulkarnain, ceritakan kepadaku sebagian kebesaran Allah. Kaf berkata, sesungguhnya keadaan Tuhan kita benar-benar maha hebat dan tak mungkin dibayangkan. Dengan gambaran yang paling mudah sekalipun, kata Zulkarnain mendesak. Kata Kaf, sesungguhnya di belakangku ada bumi seluas perjalanan 500 tahun kali 500 tahun. Terdiri dari gunung-gunung es,
satu dengan yang lainnya saling menghantam. Andaikan tidak ada gunung-gunung es tersebut, niscaya aku sudah terbakar dengan panas jahanam tersebut. Ini menunjukkan bahwa jahanam ada di muka bumi dan Allah lah yang lebih tahu tempatnya, entah di bagian bumi mana. Laut dipanaskan. Tafsir Quran At-Takwir ayat 6. Pada judul ini diterangkan apa maksud dipanaskannya laut yang disebutkan dalam surat At-Takwir ayat 6 dan benarkah matahari dan bulan kelak akan dilemparkan ke dalam jahanam? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang firman Allah Ta'ala, dan apabila lautan dipanaskan, At-Takwir ayat 6. Dikatakan lautan itu kelak akan dinyalakan sehingga berubah menjadi api, sedangkan Ibnu Wahab menuturkan dari Atta bin Yasir bahwa dia membacakan dan matahari dan bulan dikumpulkan, surat Al-Qiyamah ayat 9. Lalu dia katakan bahwa keduanya akan dikumpulkan pada hari kiamat, lalu dilempar ke dalam neraka sehingga terciptalah api Allah yang sangat besar. Abu Daud At-Tayalisi meriwayatkan dalam musnadnya dari Yazid Ar-Raqashi dan Anas yang menyampaikan hadis ini secara marfu bersambung sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua ekor sapi yang terluka dalam neraka. Dan diriwayatkan dari Ka'ab al-Ahbar, dia berkata, matahari dan bulan akan didatangkan seakan-akan keduanya adalah dua ekor sapi yang terluka lalu dilemparkan ke dalam neraka. Kenapa matahari dan bulan masuk neraka? Saya katakan bahwa memang demikianlah diriwayatkan. Matahari dan bulan menjadi dua ekor sapi, yakni Sauran dengan huruf Sa bertitik 3. Keduanya dikumpulkan dalam neraka karena keduanya telah menjadi sesembahan selain Allah. Tapi neraka bukan merupakan azab bagi mereka, karena keduanya benda tak bernyawa. Mereka diperlakukan seperti itu hanyalah agar orang-orang kafir semakin bungkam dan menyesal. Demikian kata sebagian ulama. Ibnu Qisi, penulis Qaul An-Na'lain berkata, ketahuilah bahwa matahari dan bulan akan menjadi dua ekor sapi yang terpuruk dalam neraka jahanam, seolah-olah digulung sedemikian rupa, sehingga terjadilah siang yang sangat panas dan malam yang sangat dingin. Maksudnya, negeri ini tetap menjadi tempat tinggal. Tidak ada perbedaan antara suasana negeri ini dan ketika dua benda itu masuk, bergerak, berjalan dan berputar, orbit siang dan malam masih tetap beredar. Hanya saja di waktu itu sudah kosong dari rahmat Allah. Sedangkan sekarang masih ada satu rahmat dari sekian banyak rahmat Allah, dan juga kosong dari matahari dan bulan. Keduanya telah berubah menjadi kehitaman dan nyala api yang memenuhi negeri ini. Dan perubahan itu tak lain adalah wujud dari murka Allah Ta'ala yang maha dahsyat, dikarenakan kemaksiatan orang yang durhaka dan kefasikan orang-orang celaka seperti yang kita saksikan sekarang. Karena bagaimanapun mereka hampir tidak lepas dari matahari dan bulan. Dimanapun mereka berada, bahkan tidak akan samar bagi keduanya mata siapapun yang berkhianat, karena sesungguhnya tidak ada seorang pun yang bisa melihat tanpa cahaya keduanya. Kalaupun keduanya ada di balik hijab, yakni terhalang bayang-bayang malam, atau di balik mendung di siang hari, namun sisa cahaya yang masih tampak di permukaan bumi sebenarnya adalah cahaya keduanya juga, dan sinar yang ada pun sinar keduanya juga. Dan kalaupun dikatakan di waktu itu keduanya mendapat murka Allah, tetapi murkanya kepada keduanya tidaklah besar, kecuali bahwa kendali rahmat dicabut dari keduanya, dan dicabut pula cahaya kelembutan dan kasih sayang. Demikian pula hal sikap Allah kepada setiap fenomena kehidupan dunia ini. Bila sudah tiba saatnya rahmat dicabut darinya, yang kemudian rahmat itu dialihkan dari negeri ini ke negeri kehidupan yang sesungguhnya, yakni ke alam yang penuh cahaya. Dalam kaitan ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai 100 rahmat,
Satu rahmat diantaranya dia turunkan ke bumi, dan dengan adanya rahmat yang satu itulah maka binatang-binatang saling mengasihi dan juga makhluk-makhluk lainnya saling mengasihi dan berhubungan dengan sesama kerabat. Apabila hari kiamat telah terjadi, maka Allah mencabut rahmat yang satu itu dan mengembalikannya kepada yang 99 untuk menggenapkan menjadi 100 seperti sebelumnya. Kemudian 100 rahmat itu Allah berikan semuanya kepada orang-orang mukmin, dan negeri azab beserta orang yang fasik yang tinggal di sana kosonglah dari rahmat Tuhan sekalian alam. Dengan hilangnya rahmat yang satu itu, maka hilang pula dari bulan kesejukan dan cahaya yang ada padanya selama ini. Tidak tersisa lagi padanya kecuali kegelapan dan hawa yang sangat dingin. Dan dengan hilangnya rahmat tersebut, maka hilang pula dari matahari sinar dan kecemerlangan yang ada padanya selama ini, dan tidak tersisa lagi padanya kecuali kehitaman yang amat pekat dan kehangusan. Dan hilang pula sifat kasih sayang yang sebelumnya ada pada kedua benda itu, yaitu sikap menunda hukuman terhadap orang yang durhaka dan tetap mengasihi terhadap orang-orang fasik. Semua itu berarti dicabut dari keduanya kendali panahan dan kekang pencegah terhadap kehancuran dan kebinasaan, dan itulah sunnah Allah Ta'ala dalam membiarkan tetap berlakunya sesuatu sampai waktu-waktu tertentu, dan sunnahnya dan menangguhkan berakhirnya makhluk sampai batas-batas yang ditetapkan, kecuali dia menghendaki lain. Dan kalau sudah demikian halnya, maka tidak ada yang bisa menolak perintahnya dan tidak ada yang bisa mencegah ketetapannya. Tidak ada Tuhan selain Allah, Maha Suci Dia. Namun Ikrimah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang pendustaannya terhadap Ka'ab al-Ahbar mengenai perkataannya tersebut di atas. Dia berkata, ini adalah ajaran Yahudi yang hendak dia masukkan ke dalam Islam. Allah Maha Mulia dan Maha Agung untuk menyiksa semua makhluk atas ketaatannya kepadanya. Tidaklah kamu perhatikan firman Allah Ta'ala, dan dia telah menundukkan bagimu matahari dan bulan yang terus-menerus beredar. Ibrahim ayat 33. Yakni terus-menerus patuh dan taat kepada Allah. Maka bagaimana mungkin Allah tiba-tiba menyiksa kedua hambanya itu yang justru mendapat pujian darinya bahwa keduanya terus-menerus berhikmat dan patuh kepadanya. Lain dari itu, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya setelah Allah Ta'ala memperkokoh ciptaannya dengan sekokoh-kokohnya dan tidak tersisa lagi selain Adam, maka diciptakanlah olehnya matahari dan bulan pada cahaya arsy-Nya. Dan seterusnya di mana pada akhir hadis Rasul bersabda, dan sesungguhnya maka apabila kiamat telah terjadi dan Allah telah memutuskan siapa-siapa penghuni kedua negeri itu serta memisahkan, maka mana yang penghuni surga dan mana yang penghuni neraka, yakni selagi mereka belum memasukinya, maka setelah Allah memanggil matahari dan bulan, keduanya pun didatangkan dalam keadaan berwarna hitam dan tergulung. Keduanya berdiri gemetar karena sendi-sendi keduanya bergetar. Melihat kengerian-kengerian pada hari itu, keduanya takut kepada Ar-Rahman Tabaraka wa Ta'ala. Syahdan, apabila matahari dan bulan itu telah berada di depan arsy, keduanya pun merebahkan diri bersujud kepada Allah Ta'ala. Ya Tuhan kami, sembah keduanya. Paduka tahu betapa kepatuhan kami kepadamu, terus menerus kami dalam mematuhimu dan kesegeraan kami dalam melaksanakan perintahmu selagi di dunia. Maka janganlah Paduka menyiksa kami gara-gara kami disembah oleh orang-orang musyrik itu. Allah Ta'ala berfirman, kamu berdua benar, sesungguhnya aku benar-benar telah memutuskan kepada diriku hendak bahwa aku memulai penciptaan dan mengembalikannya. Sesungguhnya aku hendak mengembalikan kamu berdua kepada asal dimulainya penciptaan kalian. Maka kembalilah kalian berdua kepada asal penciptaan kalian. Keduanya bertanya, ya Tuhan kami, dari apakah engkau ciptakan kami? Allah berfirman, aku telah menciptakan kamu berdua dari cahaya arsiku, maka kembalilah kalian kepadanya. Maka berkilatlah cahaya keceriaan dari masing-masing matahari dan bulan itu, hampir saja menyambar mata siapapun yang saking terangnya.
Jadi matahari dan bulan itu dipungut dari cahaya arsy, dan itulah kiranya yang difirmankan Allah Ta'ala. Sesungguhnya dialah yang menciptakan makhluk dari permulaan dan mengembalikannya. Al-Buruj ayat 13. Demikian disebutkan oleh At-Sablabi dalam kitabnya Al-Arais. Wallahu alam. Sifat jahanam. Diterangkan di sini bagaimana sifat jahanam, betapa panas apinya dan betapa dahsyat azabnya. Menurut riwayat At-Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, neraka dinyalakan selama 1000 tahun sampai merah, lalu dinyalakan lagi selama 1000 tahun sampai putih, lalu dinyalakan lagi selama 1000 tahun sampai hitam, hingga neraka itu hitam dan gelap gulita. Kata Abu Isa At-Tirmizi, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam bab ini memang mauquf atau lebih sahih, dan saya tidak mengetahui seorang pun yang meriwayatkan secara marfu melainkan Yahya bin Abu Bukair dari Abu Syuraik. Sementara itu Ibnul Mubarak meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya neraka itu dinyalakan selama 1000 tahun sehingga menjadi putih, lalu dinyalakan lagi selama 1000 tahun sehingga menjadi merah, lalu dinyalakan lagi selama 1000 tahun sehingga menjadi hitam. Jadi neraka itu hitam gelap sehitam gelapnya malam. Dan Malik meriwayatkan dari pamannya Abu Suhail bin Malik dari ayahnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, kamu sekalian akan lihat neraka itu seperti api kamu, tetapi warnanya benar-benar lebih hitam daripada ter. Ter diterjemahkan dari alkar, cairan hitam untuk mengecat kapal. Ibnu Mubarak berkata, telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Sulaiman, dari Abu Zibyan, dari Salman. Dia berkata, neraka itu hitam nyalanya maupun baranya tidak bercahaya. Lalu dia membaca, setiap kali mereka hendak keluar dari neraka lantaran kesengsaraan, maka mereka dikembalikan ke dalamnya. Al-Hajj ayat 22. Dan diriwayatkan dari Malik dan Abu Zanat dari Al-Araj dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, api kamu sekalian yang kamu nyalakan adalah sebagian dari 70 bagian api jahanam. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya itu saja benar-benar sudah cukup panas. Rasul bersabda, sesungguhnya ia hanyalah lebihan dari 69 bagian. Hadis riwayat Muslim, dan dia tambahkan masing-masing sama panasnya. Ibnu Majah meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, api kamu sekalian ini adalah sebagian dari 70 bagian api jahanam. Andaikan ia tidak diredakan 2 kali dengan air, niscaya dia tidak bermanfaat bagi siapapun. Dalam suatu kabar lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia katakan, api ini telah dicuci dengan air laut 7 kali. Andaikan tidak dicuci seperti itu, niscaya dia tidak dapat digunakan. Demikian dituturkan oleh Abu Umar rahimahullah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, api kamu sekalian ini adalah sebagian dari 70 bagian dari api jahanam. Andai dia tidak dicuci 10 kali dengan air laut, niscaya kamu tidak dapat memanfaatkannya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah ditanya tentang api dunia, dari apa ia diciptakan? Maka jawabnya, dia dari api jahanam, hanya saja dia telah diredakan 70 kali dengan air. Andaikan tidak begitu, niscaya dia tidak dapat didekati karena dia berasal dari api jahanam. Muslim meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya pada hari kiamat akan didatangkan penghuni neraka yang dulu paling mewah di semasa di dunia. Dia dibenamkan dalam neraka sekali lalu ditanya, hai anak Adam, pernahkah kamu mengalami suatu kebaikan barang sekali saja? Pernahkah kamu dilewati suatu kenikmatan barang sekali saja? Maka dia jawab, tidak pernah ya Tuhanku. Dan didatangkan pula penghuni surga yang dulu paling menderita selama di dunia.
Dia dibenamkan ke dalam surga sekali, lalu ditanya, pernahkah kamu mengalami suatu penderitaan barang sekali saja? Pernahkah kamu dilewati suatu kesusahan barang sekali saja? Dia jawab, tidak pernah demi Allah ya Tuhanku, hamba tidak pernah mengalami suatu penderitaan sama sekali dan tidak pernah dilewati suatu kesusahan sama sekali. Hadis yang serupa juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Muhammad bin Ishaq, dari Hamid At-Talawil, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hari kiamat akan didatangkan orang kafir yang dulu paling mewah semasa hidup di dunia. Maka Allah memerintahkan, benamkanlah dia dalam neraka sebentar saja. Maka penghuni neraka itu pun dibenamkan dalam neraka, dikeluarkan lagi lalu ditanya, hai fulan, pernahkah kamu merasakan nikmat barang sekali saja? Si kafir itu menjawab, tidak pernah, hamba sama sekali tidak pernah merasakan nikmat. Lalu didatangkan pula orang mukmin yang dulu paling menderita dan susah, lalu diperintahkan, benamkan dia dalam surga. Maka orang itu pun dibenamkan sebentar dalam surga, dikeluarkan lagi, lalu ditanya, hai fulan, pernahkah kamu mengalami suatu penderitaan atau cobaan barang sekali saja? Dia jawab, hamba tidak pernah sama sekali mengalami suatu penderitaan maupun cobaan. Abu Habbah Ibrahim bin Hadbah meriwayatkan, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andaikan seorang penghuni jahanam mengeluarkan telapak tangannya kepada para penghuni dunia sehingga mereka melihatnya, niscaya terbakarlah dunia saking panasnya. Dan andaikan salah seorang penjaga neraka dikeluarkan kepada para penghuni dunia sehingga mereka melihatnya, niscaya matilah penghuni dunia ketika melihatnya karena murka Allah Ta'ala. Ka'ab al-Ahbar berkata, demi Allah yang menggenggam jiwa Ka'ab, andaikan kamu berada di timur dan neraka ada di barat, lalu neraka itu dibuka, niscaya keluarlah otakmu dari lubang hidupmu saking panasnya. Hai kaumku, apakah kamu bisa tahan menghadapi itu? Apakah kamu sanggup menanggungnya? Hai kaumku, taat kepada Allah adalah lebih ringan bagimu dari azab itu, maka taatlah kamu sekalian kepadanya. Al-Bazar meriwayatkan dalam musnadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, dalam musnadnya bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andaikan di dalam masjid terdapat 100.000 orang atau lebih, lalu ada seorang ahli neraka bernafas, niscaya semua terbakar karenanya. Penjelasan beberapa ungkapan dalam hadis di atas, sabda Nabi, api kamu sekalian ini yang dinyalakan oleh Bani Adam adalah sebagian dari 70 bagian api jahanam. Maksudnya, andaikan seluruh api di dalam semesta yang dinyalakan oleh Bani Adam di dunia ini dikumpulkan jadi satu, maka ia hanyalah sebagian saja dari sekian bagian api jahanam. Atau lebih jelasnya, andaikan seluruh kayu bakar di dunia dikumpulkan jadi satu lalu dinyalakan menjadi api, maka ia hanya sebagian saja dari sekian bagian api jahanam yang suhunya 70 kali lebih panas daripada panas api dunia, sebagaimana dinyatakan pada akhir hadis di atas. Adapun maksud pernyataan para sahabat di atas adalah bahwa sesungguhnya api yang hanya merupakan sebagian dari 70 bagian api jahanam itu saja benar-benar sudah cukup panas. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sesungguhnya ia hanyalah lebihan dari 69 bagian. Maksudnya bahwa jahanam itu sebagaimana ditambahkan 69 bagian lagi dari api dunia, dan soal kuantitas dan bilangan bagian-bagiannya, begitu pula kualitas panasnya ditambahkan 69 kali lipatnya. Keluhan neraka. Di sini diterangkan apa keluhan dan perkataan neraka, juga seberapa jauh kedalamannya, seberapa lama yang ditempuh sebuah batu yang dilemparkan ke dalam neraka hingga sampai ke dasarnya, dan kengerian-kengerian lain yang ada di sana. Para imam meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, neraka mengeluh kepada Tuhannya seraya berkata, ya Tuhanku, sebagianku memakan sebagian yang lain. Oleh karena itu Allah kemudian membuatnya bernafas 2 kali, sekali di musim dingin dan sekali lagi di musim panas.
Hawa yang paling dingin yang kamu rasakan adalah dari dinginnya neraka, dan hawa paling panas yang kamu rasakan dari panasnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, pernah kami berada bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba kami mendengar suara dentuman. Maka beliau bertanya, tahukah kamu sekalian suara apa itu? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Rasul bersabda, ini adalah sebuah batu yang dilempar ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu dan sekarang baru sampai ke dasarnya. Hadis riwayat Muslim. At-Tirmizi meriwayatkan dari Al-Hasan, dia berkata, Utbah bin Ghazwan pernah berkata, di atas mimbar kami ini, maksudnya mimbar di Basrah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, sesungguhnya ada sebuah batu besar benar-benar dilemparkan dari tepi jahanam, maka meluncurlah ia ke dalamnya selama 70 tahun, namun belum juga sampai ke dasarnya. Kata Al-Hasan pula, maka dari itu, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sering-seringlah kamu mengingat neraka karena panasnya sangat dahsyat, dasarnya sangat dalam, dan pengada-pengadanya dari besi. Kata Abu Isa At-Tirmizi, kami tidak tahu benarkah Al-Hasan pernah mendengar hadis-hadis dari Utbah bin Ghazwan, karena Utbah bin Ghazwan datang ke Basrah pada masa pemerintahan Umar, sedangkan Al-Hasan Al-Basri itu lahir 20 tahun setelah berakhirnya kekhalifahan Umar. Ibnul Mubarak berkata, telah mengabarkan kepada kami Yunus bin Yazid Az-Zuhri, dia berkata, telah sampai kepada kami berita bahwa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah yang menggenggam jiwa Muhammad, sesungguhnya jarak antara tepi neraka dan dasarnya adalah semisal sebuah batu besar seberat 7 ekor unta bunting beserta lemak, daging, dan anak-anaknya jatuh dari tepi neraka selama 70 tahun belum juga mencapai dasarnya. Dan kata Ibnu Mubarak pula, telah menceritakan kepada kami Hisham bin Bashir, dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Zufar, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Maryam dari Al-Khuzai, dia berkata, saya mendengar Abu Umamah berkata, sesungguhnya jarak antara tepi jahanam dan dasarnya adalah sejauh peluncuran sebuah batu yang jatuh selama 70 tahun, atau dia katakan sebuah batu besar sebesar 10 ekor unta bunting selama 10 bulan yang bertubuh besar dan gemuk. Maka bertanyalah kepadanya seorang bekas budak, Abdurrahman bin Khalid, apakah di bawah itu masih ada sesuatu, ya Abu Umamah? Dia jawab, ya, kesesatan dan dosa-dosa. Muslim meriwayatkan dari Khalid bin Umair Al-Adawi, dia berkata, Utbah bin Ghazwan pernah berkhutbah di hadapan kami. Ketika itu dia menjadi gubernur Basrah. Maka dia panjatkan puja dan puji kepada Allah, kemudian dia berkata, amma ba'du, sesungguhnya dunia benar-benar telah mempermaklumkan dirinya akan berakhir dan akan pergi dengan cepat, dan tidak ada lagi yang tersisa dari dunia kecuali sedikit sekali, seperti sisa minuman yang ada di dalam gelas yang pemiliknya berusaha menghirupnya. Sesungguhnya kamu sekalian pasti berpindah dari dunia ini ke negeri yang tiada akhir. Maka berpindahlah dengan membawa yang terbaik dari apa yang ada di hadapanmu. Karena sesungguhnya telah dituturkan kepada kita bahwa sebuah batu benar-benar dilempar dari tepi jahanam. Maka meluncurlah ia di sana selama 70 tahun. Namun belum juga menyentuh dasarnya. Demi Allah, kamu sekalian benar-benar akan memenuhinya. Dan seterusnya. Selengkapnya akan kita sajikan nanti pada bab surga insya Allah ta'ala. Dan kata Ka'ab al-Ahbar, andaikan jahanam itu dikuakkan sebesar lubang hidung sapi saja di sebelah timur, dan ada seorang yang tinggal di barat, niscaya otaknya mendidih sampai meleleh saking panasnya. Dan sesungguhnya jahanam itu kelak benar-benar akan menghembuskan nafas panjang dengan sekali hembusan, mengakibatkan tidak satu malaikat pun yang didekatkan Allah ataupun seorang nabi utusan, melainkan merebahkan diri berlutut seraya berkata, diriku, diriku. Keluhan neraka.
sabda Nabi, neraka mengeluh, yakni mengadu kepada Tuhan bahwa sebagian dirinya memakan sebagian yang lain. Kata-kata itu diartikan secara hakiki, bukan majas, karena tidaklah mustahil hal itu terjadi. Dan menurut faham ahlu sunnah, tidaklah dipersyaratkan bahwa perkataan itu mesti keluar dari sesuatu yang memiliki fisik. Mereka hanya mempersyaratkan adanya kehidupan. Adapun bangunan tubuh, lidah dan kefasihan tidaklah termasuk syarat perkataan. Dan untuk mengadu yang diperlukan dan lebih baik dari sekedar adanya perkataan. Adapun perdebatan yang diceritakan dalam sabda Nabi SAW, neraka berdebat dengan surga, adalah menunjukkan bahwa keduanya pasti berilmu dan pandai berargumentasi. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa perdebatan itu majas yang diungkap dengan lisan al-hal. Jadi seperti halnya yang dikatakan penyair, untaku mengadu kepadaku, lamanian perjalanan yang ditempuh. Bersabarlah baik-baik hai untaku, kata kita berdua sedang diuji, kau tahu. Tapi pendapat yang pertama lebih sahih, karena tidaklah mustahil surga dan neraka pandai berdebat. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, dan dialah yang maha benar firman-Nya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah dan menceritakan yang sebenarnya. Dia menceritakan yang sebenarnya. Surat Al-An'am ayat 57. Dan di atas telah disebutkan pula bahwa neraka itu mengucap la ilaha illallah wa izzatika wa jalalika. Lain dari itu Allah Ta'ala juga berfirman, sekali-kali tidak, sesungguhnya neraka itu api yang bergejolak, yang mengelupas kulit kepala, yang memanggil orang yang membelakang dan berpaling. Al-Ma'arij ayat 15-17, yakni membelakangi iman dan berpaling dari mengikuti kebenaran serta mengumpulkan lalu menyimpan. Al-Ma'arij ayat 18, yakni mengumpulkan harta, menyimpannya dalam wadah serta tidak membelanjakannya untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Dalam hal ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, neraka itu memanggil orang munafik dan orang kafir dengan lidah yang fasih, lalu mematuk mereka bagaikan burung mematuk biji. Saya katakan bahwa ada hadis yang semakna dengan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ini, diriwayatkan secara marfu, dan itu berarti bahwa keluhan neraka dan perdebatannya dengan surga adalah hakiki. Razin menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berkata dusta atas namaku, maka bersiaplah mengambil tempat duduknya di depan kedua mata jahanam. Sesungguhnya seseorang bertanya, ya Rasulullah, apakah jahanam itu punya mata? Rasul balik bertanya, tidakkah kamu sekalian mendengar firman Allah, apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar kegeramannya dan suara nyalanya. Surah Al-Furqan ayat 12. Akan keluar leher neraka dengan kedua matanya yang melihat dan lidahnya yang berkata, aku ditugasi mematuk siapapun yang menganggap adanya Tuhan selain Allah. Leher itu lebih awas melihat mereka daripada seekor burung melihat butiran wijen lalu mematuknya. Dalam riwayat lain, maka keluarlah leher dari dalam neraka mematuk orang-orang kafir bagaikan burung mematuk butiran biji wijen. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Abu Muhammad bin Al-Arabi dalam kitabnya Al-Qabas. Lalu ia katakan, leher itu memisahkan orang-orang musyrik dari makhluk-makhluk lainnya dengan mengenali mereka, sebagaimana burung memisahkan butiran biji wijen dari tanah. At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah SAW, pada hari kiamat ada suatu leher keluar dari dalam neraka. Leher itu mempunyai sepasang mata yang melihat dan lidah yang pandai berbicara. Dia berkata, sesungguhnya aku ditugasi mematuk 3 golongan manusia, setiap penindas yang kejam, setiap orang yang menyeru Tuhan lain selain Allah, dan para pelukis. Kata Abu Isa At-Tirmizi, hadis ini gharib
sahih. Dan dalam bab ini ada pula hadis yang serupa diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ibnu Wahab menuturkan seraya katanya telah menceritakan kepadaku Al-Alaf bin Khalid tentang firman Allah, dan pada hari itu jahanam didatangkan. Al-Fajr ayat 23. Dia berkata, pada hari kiamat jahanam didatangkan dalam keadaan sebagiannya memakan sebagian yang lain. Ia dituntun oleh 70.000 malaikat. Apabila neraka itu melihat manusia, yakni sebagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala, apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, dan seterusnya dalam surah Al-Furqan ayat 12. Apabila neraka itu melihat mereka, maka ia menghembuskan nafas yang dalam dengan hembusan yang mengakibatkan tidak seorang pun nabi maupun syidik melainkan merebahkan diri berlutut sambil berkata, ya Tuhanku, diriku, diriku. Adapun Rasulullah SAW berkata, umatku, umatku. Oleh karena itu ada salah seorang pemberi nasihat berkata, hai penantang neraka, punyakah kamu kekuatan untuk menghadapi siksa Tuhan yang Maha Perkasa dan deraan malaikat Malik, penjaga neraka itu? Padahal Malik itu bila dia marah kepada neraka lalu membentaknya sekali bentak, maka nyaris sebagian neraka itu memakan sebagian yang lain.